Sudah lemes pada ronde pertama, tetapi kuat lagi ronde kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan doa bihaqqi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para suami-suami yang sejati, apabila menginginkan untuk ronde kedua, ketiga dan seterusnya, padahal ronde pertama kan sudah lemas, sudah loyo, tetapi ingin untuk mengulang lagi ronde kedua dan ketiga seterusnya, apabila tidak sempat berwudu. Ini apabila tidak sempat berwudu, atau mungkin karena airnya jauh, atau mungkin dingin, atau mungkin males tapi ingin mengulang kembali, maka ada cara aman nih. Cara aman membaca satu asma Sulaiman bihaqqi Sulaiman. Asmanya sangat pendek, tetapi sebelum kami ajarkan nih, kalau menurut sunnahnya Rasulullah itu kalau ingin mengulang itu sang suami disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan, sunnah loh ya, hukumnya tidak sampai wajib. Nah, kalau seandainya nggak sempat berwudu bagaimana? Lah nanti ada asma Sulaiman tuh. Tetapi kalau yang ingin prima begitu, ingin lebih prima lagi, yaitu berusaha untuk berwudu terlebih dahulu dengan cara mencuci, senjatanya dicuci. Sudah bersih kan, setelah itu berwudu. Ya wudu biasa, nggak usah mandi, nggak usah. Apalagi airnya misalnya sedikit, atau dalam keadaan kondisi sangat dingin, atau malas lah. Ya minimal berwudu. Berwudu itu sudah menghilangkan kemakruhan, begitu maksudnya. Jadi dengan cara berwudu itu sudah kemakruhan untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan. Tetapi kalau misalnya masih dalam keadaan junub belum berwudu nih, membaca Al-Quranul Karim kan tidak boleh. Tetapi asma Sulaiman ini tidak Al-Quran. Ingat, ini tidak Al-Quran. Asma Sulaiman tidak ada, juga asma Allah tidak ada. Jadi aman dibaca oleh orang yang dalam keadaan masih junub belum wudu, apalagi mandi, wudu aja enggak ya kan. Tetapi kalau ingin prima itu tadi, sekali lagi usahakan dicuci dulu kemudian berwudu, itu sunnahnya. Tetapi kalau terpaksa nih, sekali lagi, tidak sempat berwudu, tidak sempat mandi apalagi, tapi langsung kepingin begitu, dan senjatanya ingin berdiri lagi, maka bacalah asma Sulaiman. Asma Sulaiman sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video. Ya dzakarul insan kum bihaqqi Sulaiman. Cara membacanya perhatikan. Ya dzakarul insan, di situ diwakafkan sampai kepada huruf nun. Qum bihaqqi Sulaiman, di situ juga berhenti sampai huruf nun. Ini ada rahasianya. Cara membacanya sekali lagi, ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman. Qum bihaqqi Sulaiman. Ya dzakarul insan, wahai dzakarnya manusia. Nah kan, dzakarnya manusia, bukan dzakarnya siapapun. Tahu kan dzakar? Mr. P itu namanya dzakar, ya kan? Miliknya laki-laki, miliknya suami itulah. Itu dipanggil dengan sebutan ya dzakarul insan. Ya dzakarul insan. Ingat, karena ini idhofah, maka dzakaronya, mudhofnya ini mabni menggunakan alamat nasab, ya dzakaro. Enggak boleh dibaca ya dzakaru, beda dengan tanpa ada lafadz insan loh ya. Kan sudah pernah ada ijazah ya dzakaru, roknya di dhammah. Nah, kalau ini roknya di fathah. Nah, inilah kita sangat pentingnya belajar ilmu nahwu shorof ya, ilmu nahwu shorof, ilmu alat. Kalau ini dibaca ya dzakarul insani,
ya dzakaral insan, qum, berdirilah oleh kau, berdirilah oleh engkau. Bihaqqi Sulaiman, dengan haknya Nabi Sulaiman. Nah, kalau menurut Wahabi nih, kelompok Wahabi, berdoa dengan menggunakan haknya para nabi itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi nggak usah dihiraukan Wahabi. Mengapa? Karena banyak dalil-dalil yang membolehkan. Bahkan ada satu doa yang apabila kita ketemu ular begitu ya, itu kita membawa nama nabi, haknya nabi. Dan juga banyak hadis yang doa itu ada membawa haknya orang-orang sa'irin, bihaqqi sa'irina alaika. Jadi boleh berdoa dengan menggunakan hak itu artinya kebenaran. Kebenaran, kemutlakan ya. Allah telah memberikan kekuatan kepada Nabi Sulaiman lah. Disitulah kita berdoa dengan menggunakan haknya Nabi Sulaiman. Qum bihaqqi Sulaiman. Berdirilah oleh engkau wahai dzakarnya manusia dengan haknya Nabi Sulaiman. Nah, cara mewiridkannya bagaimana? Cara mewiridkannya ya harus kita wiridkan terlebih dahulu. Dicoba dulu minimal kalau malam-malam lah ya. Kalau malam-malam kalau ingin dicoba, ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman, ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman, ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman. Itu tujuannya hati kita, konsentrasi kita adalah menyuruh senjata kita sendiri. Jadi harus konsentrasi, dilatih untuk menyuruh senjatanya. Lah, apakah reaksi atau enggak? Nah, kalau misalnya belum reaksi, ini ada asma lain, Ini asmanya bertingkat-tingkat. Ada haknya Nabi Sulaiman, juga ada nanti ya dzakarukum begitu. Ya dzakarukum bil hayyil qayyum. Beda-beda ini. Tetapi kita coba dulu untuk haknya Nabi Sulaiman. Kita praktekkan ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman. Wahai kemaluannya manusia, berdirilah dengan haknya Nabi Sulaiman alaihissalam begitu. Jadi ini sebenarnya haknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengapa menggunakan haknya Nabi Sulaiman? Karena ingat, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dikasih istri oleh Allah berjumlah 1000 wanita. Bayangkan tuh, 1000 loh ya, 1000, bukan hanya 2, 3 atau 4 atau 10 ya, ini 1000 wanita. Dalam satu malam Nabi Sulaiman pernah menggilir istrinya 100 dalam satu malam, coba bayangkan. Sedangkan jumlah istri beliau itu 1000 ya nggak usah bisa kita pikirkan, nggak usah kita bayangkan tuh, saking banyaknya seberapa itu. Nah, pada suatu ketika Nabi Sulaiman menggilir istrinya dalam semalam itu mampu 100 istri. Coba bayangkan. Ini kita baru istri satu saja, baru satu ronde sudah elek gak kuat lagi. Ya, kita menggunakan haknya Nabi Sulaiman. Makanya dzakar itu diperintah dengan doa ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman. Nah, ini kalau sudah dilatih, maka tatkala ronde pertama ingin ronde kedua, maka konsentrasi caranya menyatukan antara hati dan pikiran. Sekali lagi, satukan hati dan pikiran. Hati itu letaknya akal. Jadi kalau akal itu letaknya dalam hati, sedangkan pikiran itu letaknya di otak. Otak itu di kepala. Inilah perbedaan antara akal dengan pikiran. Sekali lagi, akal itu dalam hati. Makanya satukan hati dengan pikiran. Pikiran itu letaknya di otak. Otak itu di kepala. Jadi antara kepala dengan hati konsentrasi begitu. Antara akal dan pikiran konsentrasi, kemudian tujukan kepada alatnya sendiri. Kemudian baca ya dzakarul insan qum bihaqqi Sulaiman. Insya Allah kalau dibaca langsung mantap, berdiri itu seketika. Demikian silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah bi'nillah wallahu ta'ala a'lam bishawab.